Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pela dengan NIM 0801 Di video kali ini, saya akan menjelaskan contoh-contoh geometri dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke contoh-contoh geometri, kita harus mengetahui apa sih itu pengertian geometri. Kata geometri berasal dari kata Yunani, yaitu geo dan metron, yang masing-masing berarti bumi dan pengukuran. Jadi geometri adalah pengukuran tentang bumi. Secara praktis, geometri berperan besar dalam menentukan luas, volume, dan panjang. Dalam contoh pertama yaitu pada bidang olahraga. Mengapa dalam bidang olahraga bisa termasuk dalam contoh geometri? Karena dalam kegiatan olahraga banyak hal yang berkaitan dengan bentuk, ruang, ukuran, posisi, pergerakan yang semuanya merupakan konsep dasar geometri. Contohnya, lapangan olahraga memiliki bentuk geometri, yaitu sepak bola berbentuk persegi panjang. Lapangan bola basket juga persegi panjang dengan lingkaran di tengah dan tengah lingkaran di area tembakan bebas. Selanjutnya ada contoh di lapangan atletik, yaitu di mana lintasannya berbentuk oval atau elips. Terus lapangan bulu tangkis dan tenis memiliki garis batas dan yang simetris. Selanjutnya pada bidang olahraga ada termasuk contoh ada simetri dan keseimbangan. Contohnya adalah lapangan bulu tangkis terbelah dua menjadi simetris. Apa sih itu simetris? Simetris adalah konsep utama dalam geometri. Ketiga, bentuk bola dan alat olahraga. Contohnya adalah bola. Bola kan termasuk bangun ruang, ring basket masuk dari lingkaran, gawang masuk berbentuk persegi panjang, dan lapangan tenis yang memiliki persegi panjang dan garis sejajar. Di mana semua itu merupakan bentuk-bentuk geometri 3 dimensi maupun 2 dimensi. Selanjutnya ada di dalam bidang desain. Kenapa sih dalam bidang desain juga termasuk dalam geometri? Karena dalam proses pembuatan desain, baik desain interior banyak menggunakan bentuk garis, pola, simetri, dan perbandingan ukuran yang semuanya adalah konsep utama dalam geometri. Contoh pertama yaitu pengukuran dan proposisi. Dalam desain proposisi dan skala harus seimbang. Ini menggunakan konsep perbandingan dan sebangun dalam geometri. Contohnya, dalam desain arsitektur, ukuran pintu, jendela, ruangan harus proporsional agar seimbang secara visual. Selanjutnya, contoh kedua yaitu pola dan pengukuran. Dalam desain batik, lantai, wallpaper sering digunakan pola yang berulang. Pola geometri berulang seperti segitiga, persegi, dan heksagon. Yang ketiga adalah desain arsitektur dan ruangan. Dalam desain bangunan dan interior, desain harus memiliki bentuk 3 dimensi, yaitu volume, posisi ruang, semua itu adalah bagian dari geometri ruang. Contoh ketiga yaitu dalam bidang pemetaan. Pemetaan termasuk contoh penerapan geometri karena melibatkan konsep bentuk, ukuran, skala, jarak, koordinat, dan sudut untuk menggambarkan permukaan bumi secara akurat pada bidang datar. Contoh pertama yaitu pada peta. Peta menampilkan bentuk wilayah seperti gunung, sungai, pulau, dan bentuk gambar datar atau bidang, di mana peta menggunakan konsep bangun datar dan ruang dalam geometri. Bentuk pulau bisa digambarkan menyerupai segitiga atau elips di peta. Yang kedua, menentukan posisi dengan koordinat. Sistem koordinat geometri seperti bidang kartesius yaitu X dan Y. Selanjutnya, yang keempat adalah dalam bidang Computer Aided Design atau CAD. Computer Aided Design (CAD) termasuklah contoh penerapan geometri karena seluruh proses perencanaannya menggunakan konsep titik, garis, bidang, ruang, ukuran, koordinat, transformasi yang merupakan bagian dari geometri. Contohnya ada di gambar sebelah kiri. Ini adalah desain-desain dari teko.
Yang pertama contohnya adalah CID menggambar bentuk geometri. Dalam CID, gambar dibuat menggunakan garis, titik, lingkaran, bujur, segitiga, persegi panjang, dan bentuk lainnya. Contohnya, menggambar komponen mesin dimulai dari garis dan lingkaran. Contoh yang kedua yaitu membuat model 3 dimensi. CID digunakan untuk merancang benda model 3 dimensi seperti rumah, mobil, mesin, seperti kubus, prisma, silinder, dan bola. Yang ketiga, menganalisis bentuk dan transportasi. CID juga bisa melakukan rotasi, translasi, skala, dan pantulan pada objek. Yang kelima yaitu pada contoh dalam bidang terakhir yaitu dalam bidang medis, di mana bidang medis termasuk contoh penerapan geometri, karena dalam dunia kedokteran banyak kegiatan yang melibatkan bentuk tubuh manusia, ukuran organ, posisi, struktur ruangan, dan citra medis, semua itu menggunakan konsep geometri. Contoh pertama yaitu tubuh manusia memiliki bentuk dan proporsi geometri. Dokter dan ahli anatomi menggunakan geometri untuk memahami struktur dan posisi bagian tubuh agar dapat bekerja atau mendiagnosa dengan tepat. Contohnya, pengukuran sudut tulang, lutut, dan tulang punggung. Yang kedua, yaitu pada citra medis, seperti kita menggunakan sinar X, ultrasonik, MRI, dan pencitraan nuklir. Yang ketiga, perencanaan operasi dan pembuatan alat medis. Contohnya, pembuatan alat bantu seperti implan, prostetik, gigi tiruan menggunakan model 3D yang berbasis geometri agar pas dengan bentuk tubuh pasien. Yang keempat yaitu pemodelan sistem tubuh. Beberapa bagian tubuh seperti jantung, pembuluh darah, dan otak dimodelkan secara geometri untuk mempelajari cara kerja dan aliran darah. Yang kelima yaitu menganalisis posisi dan pergerakan tubuh. Medis menggunakan geometri bidang ruang untuk menganalisis gerakan sendi dan postur tubuh agar rehabilitasi lebih efektif. Jadi kesimpulannya, contoh-contoh geometri dalam kehidupan sehari-hari ada 5, yaitu dalam bidang olahraga, dalam bidang desain, dalam bidang pemetaan, dalam bidang computer aided design, dan dalam bidang medis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.